Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Istiana dengan NIM 4004062065005 dari jurusan Teknik Listrik Industri angkatan 2020. Hari ini saya akan menjelaskan tentang transistor sebagai penguat yang merupakan salah satu tugas dari mata kuliah elektronika dasar dengan dosen pengampu yaitu Bapak Priyo Sasmoko, Sarjana Teknik Magister Engineering. Pengertian dari transistor. Transistor adalah perangkat semikonduktor 3 terminal dan terminalnya adalah ada E yaitu emitter, B yaitu base, dan C adalah kolektor. Transistor dapat bekerja di 3 wilayah berbeda, seperti wilayah aktif, wilayah cut-off, dan wilayah saturasi. Transistor dimatikan saat bekerja di daerah cut-off dan dihidupkan saat bekerja di wilayah saturasi. Transistor berfungsi sebagai penguat saat mereka bekerja di wilayah aktif. Fungsi utama sebuah transistor sebagai penguat adalah untuk meningkatkan sinyal input tanpa banyak berubah. Transistor sebagai penguat atau amplifier. Rangkaian penguat atau amplifier dapat didefinisikan sebagai rangkaian yang digunakan untuk memperkuat sinyal. Input dari penguat adalah tegangan atau arus, di mana output akan menjadi sinyal input penguat. Rangkaian penguat yang menggunakan transistor dikenal sebagai penguat transistor. Aplikasi rangkaian penguat transistor terutama terlibat dalam audio, radio, komunikasi, serta optik, dan lain-lain. Konfigurasi transistor diklarifikasikan menjadi 3 jenis, seperti CB atau common base, CC common collector, dan CE common emitter. Tetapi, konfigurasi common emitter sering digunakan dalam aplikasi seperti penguat audio, karena dalam konfigurasi CB, gain lebih kecil dari 1, dan pada konfigurasi CC, gain hampir sama setara dengan 1. Parameter dari transistor yang baik, terutama mencakup parameter yang berbeda, yaitu gain tinggi, laju perubahan tegangan tinggi, bandwidth tinggi, linearitas tinggi, efisiensi tinggi, impedansi input daya tinggi, dan stabilitas tinggi. Prinsip kerja transistor sebagai penguat. Prinsip yang dipakai di dalam transistor sebagai penguat yaitu arus kecil pada basis dipakai untuk mengontrol arus yang lebih besar yang diberikan ke kolektor melalui transistor tersebut. Dari sini bisa kita lihat bahwa fungsi dari transistor adalah hanya sebagai penguat ketika arus basis akan berubah. Perubahan arus kecil pada basis inilah yang dinamakan sebagai perubahan besar pada arus yang mengalir dari kolektor ke emitter. Kelebihan dari transistor penguat bukan sekedar bisa menguatkan sinyal, namun transistor ini juga dapat dipakai sebagai penguat arus, penguat daya, dan penguat tegangan. Di bawah ini adalah gambar yang biasa dipakai dalam rangkaian transistor, khususnya sebagai penguat yang bisa dipakai dalam rangkaian amplifier sederhana. Jenis penguat transistor berdasarkan sistem pertanahan transistor atau grounding. Pertama, penguat common base atau CB. 2, penguat common emitter atau CE. Ketiga, penguat common collector atau CC. Langsung saja, mari kita simulasikan di multisim. Sekarang kita masuk ke simulasi rangkaian pada multisim. Yang pertama kita akan mensimulasikan transistor sebagai penguat common base.
Yaitu pertama saya akan menjelaskan penguat common base adalah penguat yang kaki basis transistor di-ground-kan. Kaki basis transistor ini adalah kaki basis di-ground-kan. Lalu input masukkan ke emitor, ke sini ke emitor, ke kaki emitor, dan output diambil pada kaki kolektor. Ini adalah kaki kolektor dan ini adalah output dari transistor common base. Penguat common base mempunyai karakter sebagai penguat tegangan. Secara umum, rangkaian penguat berbasis common base banyak digunakan pada rangkaian penguat tegangan. Namun, memiliki penguat arus yang sangat kecil, sehingga dapat diabaikan atau bisa dianggap tidak memiliki penguatan arus. Rangkaian konfigurasi penguat transistor dengan common base biasanya banyak digunakan pada rangkaian penguat frekuensi tinggi di atas 10 MHz, yang mengutamakan penguatan tegangan dibandingkan dengan penguatan arus. Selain itu, karena konfigurasi dengan common base memiliki impedansi masukan yang rendah, maka konfigurasi ini tidak cocok untuk digunakan pada rangkaian penguat frekuensi rendah karena akan membebani impedansi input yang biasanya dibutuhkan impedansi masukan tinggi pada rangkaian audio. Untuk membuat rangkaian ini yang kita butuhkan adalah transistor. Saya menggunakan transistor dengan kode 15C02MH TLE dengan 1, 2, 3 dengan 3 kapasitor elektrolit dan 1, 2, 3 resistor dengan masing-masing besaran C1 5 mikrofarad, R1 470 ohm, C2 25 mikrofarad, R2 4007 ohm, R3 100 kilo ohm, dan C3 1 mikrofarad, R4 10 kilo ohm dengan VCC 9 volt. Sekarang mari kita lakukan uji coba terhadap gelombang input dan output menggunakan osiloskop. Di sini kita pasang sebuah function generator. Di sini kita akan mensimulasikan gelombang input dan output dari common base. Di sini untuk kabel dari output saya menggunakan channel A berwarna merah dan untuk input saya menggunakan channel B berwarna biru. Pada percobaan rangkaian common base dari gambar sinyal masuk dan sinyal keluaran, didapatkan sinyal input berbentuk sinus, yang mana menunjukkan bahwa arus yang mengalir bolak-balik atau AC. Sedangkan pada tegangan outputnya berbentuk hampir menyerupai kotak, tidak selancip sinyal input. Hal ini disebabkan karena pada tegangan input yang masuk dikuatkan, tegangan input yang masuk dikuatkan dengan nilai pada transistor yang memiliki batas maksimum. Sedangkan pada tegangan outputnya berbentuk kotak. Seperti kotak, tidak selancip sinyal input. Karena pada tegangan input yang masuk dikuatkan dengan nilai pada transistor yang memiliki batas maksimum, sehingga dari gambar sinyal yang terlalu besar dipotong sesuai dengan batas maksimum dari transistor itu sendiri, sehingga terbentuklah gambar sinyal yang hampir seperti kotak, tidak selancip sinyal dari input. Ini bisa kita lihat. Bentuk sinyalnya seperti ini. Dari rangkaian common base ini memiliki beberapa karakteristik, yaitu yang pertama, adanya isolasi yang tinggi dari output ke input sehingga meminimalkan efek umpan balik. Yang kedua, sering dipakai pada penguat frekuensi tinggi pada jalur VHF dan UHF.
mempunyai impedansi input yang relatif tinggi sehingga cocok untuk penguat sinyal kecil atau preamplifier. Bisa juga dipakai sebagai buffer atau penyangga. Kita masuk ke percobaan berikutnya, yaitu common emitter, penguat common emitter. Sekarang kita masuk ke percobaan kedua, yaitu penguat common emitter. Penguat common emitter adalah penguat yang kaki emitter transistor di-groundkan. Jadi ini kaki emitternya di-groundkan. Lalu input dimasukkan ke basis. Nih dari sumber dimasukkan ke basis. Dan output diambil pada kaki kolektor. Ini kaki kolektornya, di sini outputnya. Penguat common emitter juga mempunyai karakter sebagai penguat tegangan. Konfigurasi penguat transistor dengan common kolektor tentu berbeda dengan common base, begitu juga secara fungsi berbeda pula. Jadi antara common base, common emitter, dan common kolektor memiliki konfigurasi yang berbeda di setiap rangkaiannya. Penguat transistor dengan konfigurasi common emitter merupakan salah satu konfigurasi yang paling banyak digunakan dibandingkan dengan common base dan common collector yang nanti saya akan jelaskan, baik itu untuk keperluan audio, video, penguat frekuensi tinggi, dan lain-lain. Hal ini karena penguat dengan konfigurasi transistor common emitter akan menguatkan arus dan tegangan secara bersamaan. Ini sangat berbeda dengan common base tadi. Common base tadi hanya bisa menguatkan tegangan, dan untuk arus sangat kecil sekali atau hampir tidak bisa. Sinyal input terhadap output pada common emitter adalah berbalik fasa. Nanti saya akan tunjukkan bentuk dari sinyal input dan outputnya. Untuk membuat rangkaiannya yang diperlukan adalah 6 buah resistor, 1, 2, 3 buah kapasitor, 1 sumber tegangan AC, dan 1 sumber VCC 12 volt. Pertama, kita akan merangkaikan dan saya menggunakan sebuah transistor BC107BP. Yang pertama, kita siapkan 6 buah resistor dengan masing-masing 33 kilo ohm, 3,3 kilo ohm, resistor ketiga 4,7 kilo ohm, keempat 470 kilo ohm, kelima 1 kilo ohm, dan keenam 1 kilo ohm. Untuk kapasitor pertama menggunakan 10 mikrofarad, dan 100 mikrofarad. Untuk sumbernya sendiri saya menggunakan 25 mili VPK dengan frekuensi 1 kHz dan suhu 0 derajat. Dirangkai seperti ini, yaitu kaki emitter di-groundkan dan kaki basis dihubungkan dengan sumber. Kaki kolektor kita nanti akan mengetahui outputnya dari kaki kolektor. Kita sambungkan dengan sebuah osiloskop. Saya menggunakan channel A sebagai output dengan warna merah dan channel B sebagai input dengan warna biru. Mari kita lihat bentuk dari sinyal, frekuensi sinyalnya. Nah, seperti ini bisa kita lihat secara bersama. Nah, kita lihat dari awal. Nah, di sini terlihat jelas mengapa disebut berbalik fasa, karena ini dari sinyal inputnya dia membentuk satu gunung baru satu lembah, tetapi dari sinyal outputnya dari lembah baru ke gunung. Nah, ini yang disebut dengan common emitter, sinyal inputnya berbalik fasa. Dari percobaan ini kita bisa lihat beberapa karakter dari common emitter. Yang pertama, sinyal outputnya berbalik fasa 180 derajat terhadap sinyal input. Ya, ini ya, bisa dilihat dari gunung ke lembah menjadi lembah ke gunung.
Yang kedua, sering dipakai pada penguat frekuensi rendah, terutama pada sinyal audio. Sangat mungkin terjadi osilasi karena adanya umpan balik positif, sehingga sering dipasang umpan balik negatif untuk mencegahnya. Jadi mudah sekali terjadi osilasi karena sering adanya umpan balik positif. Mempunyai stabilitas penguatan yang rendah karena bergantung pada kestabilan suhu dan bias transistor. Sekarang kita masuk ke penguat common collector. Penguat common collector adalah penguat yang kaki kolektor transistor di-groundkan. Kaki kolektor transistornya di-groundkan. Ini ya, bisa kita lihat nih, di-groundkan. Dari sini, dari kaki kolektor, terus di-groundkan. Lalu input masuk ke basis. Nih, jadi di kaki basisnya disambungkan dengan sumber AC 20 mili VPK dengan frekuensi 1 kHz. Dan outputnya diambil dari kaki emitor. Ini kaki emitor, di sini ada di sini adalah sumber outputnya. Di sini adalah outputnya diambil dari emitor. Penguat common collector juga mempunyai karakter sebagai penguat arus, sama kayak common emitter tadi. Tidak seperti common base yang hanya bisa digunakan untuk penguat tegangan. Pada common base, transistor akan menghasilkan penguatan tegangan tanpa mengeluarkan arus masukan. Sedangkan pada konfigurasi common collector, transistor akan menghasilkan penguatan arus tanpa menguatkan tegangan. Dengan demikian, secara fungsi kerja antara common base dengan common collector adalah berbanding terbalik. Jadi, secara fungsi kerja antara common collector dan common base ini sangat terbalik ya. Soalnya kalau common base ini tadi hanya bisa menguatkan tegangan tanpa ada menguatkan arus masukan, sedangkan kolektor sebaliknya dia menguatkan arus masukan tapi tidak menguatkan arus tegangan. Dengan demikian, rangkaian penguat transistor common collector banyak digunakan pada rangkaian elektronika yang memerlukan impedansi input yang rendah. Sekarang untuk membuat rangkaian common collector ini kita membutuhkan 1, 2, 3, 4 buah resistor dengan 1, 2 buah kapasitor. Kita menggunakan transistor 2N3904 dengan sumber 20 mili FPK dengan frekuensi 1 kHz dan 4 buah resistor. Yang pertama 3 kilo ohm, yang kedua 1 kilo ohm, yang ketiga 33 kilo ohm, dan yang keempat 10 kilo ohm. Untuk kapasitor pertama 15 mikrofarad, kapasitor kedua 15 mikrofarad dengan VCC 10 volt. Kita rangkai seperti ini, seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwa kaki base dihubungkan dengan sumber, kaki kolektor kita groundkan, kaki emitter nanti sebagai output. Kita sambungkan dengan sebuah osiloskop. Di sini saya menggunakan channel A sebagai sinyal input dengan kabel warna merah dan channel B sebagai output dengan kabel warna biru. Mari kita lihat bentuk gelombangnya. Nah, seperti ini bisa kita lihat. Ya. Bisa kita lihat bentuk sinyalnya. Kita lihat dari awal.
Nah, seperti ini, sinyal outputnya sefasa dengan sinyal input, jadi tidak membalik fasa seperti common emitter. Tadi common emitter antara sinyal input dan outputnya sangat berbalik 180 derajat, bisa dilihat dari bentuknya. Ini kan satu gunung dan satu lembah, sinyal dari inputannya dan sinyal dari outputnya membentuk satu gunung dan satu lembah, sinyal inputnya juga membentuk satu gunung dan satu lembah, tidak berbalik fasa. Penguat common kolektor adalah penguat yang kaki kolektor transistornya digroundkan, yang sudah saya jelaskan tadi di awal, kaki kolektornya digroundkan. Lalu input masukkan ke basis dengan output diambil pada kaki emitter. Nih, jadi outputnya diambil pada kaki emitter dan inputannya dari basis. Penguat common kolektor juga mempunyai karakter sebagai penguat arus. Jadi sebagai penguat arus, dan di sini kita lihat arusnya itu karena dia sefasa, jadi keberjalanan arusnya ini bersamaan antara input dan juga output. Ini bisa dilihat ya, jalannya sama dari titik ke titiknya juga sama, ini membentuk satu gunung dan satu lembahnya di sini. Terus dari periodenya juga sama ini karena dia sefasa. Karakteristik dari common kolektor ini adalah: pertama, sinyal outputnya sefasa dengan sinyal input, jadi tidak membalik fasa seperti common emitter. Seperti tadi yang sudah saya jelaskan, mempunyai penguatan tegangan sama dengan 1. Cocok untuk penguat penyangga atau buffer karena mempunyai impedansi tinggi dan mempunyai impedansi output yang rendah. Impedansi inputnya tinggi tapi outputnya rendah. Mempunyai penguatan arus sama dengan HFE transistor. Jadi itu tadi semua yang penguat transistor dari 3 penguat yang sudah saya jelaskan. Yang pertama common base, yang kedua common kolektor, common emitter, yang ketiga common kolektor, yang setiap penguatannya memiliki masing-masing karakteristik dan juga sifat dan fungsi yang berbeda. Dari common base tadi memiliki fungsi untuk menguatkan tegangan, tapi tidak bisa menguatkan arus masukan. Sedangkan common kolektor kebalikan dari common base, yaitu menguatkan arus masukan tetapi tidak menguatkan tegangan. Sedangkan common emitter digunakan untuk menguatkan arus, tetapi lebih baik menggunakan common kolektor. Di akhir video saya akan tunjukkan, saya akan berikan foto dari setiap frekuensi gambar dari sinyal input dan juga output. Nanti saya akan memasukkan di akhir video. Terima kasih.